Hai Sobat TVRI, ketemu lagi bersama Kania di sini tentunya di Ngoben, Ngobrol Ngonten. Kali ini menjadi episode yang menarik ya Sobat TVRI karena kita akan membahas tentang bagaimana tekad dan juga aplikasi dari anak muda sendiri, peran dari anak muda sendiri untuk mencintai bumi, untuk melakukan langkah dan aksi kecil dan sederhana tapi bermakna besar untuk bumi kita, tidak hanya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tapi juga untuk Indonesia. Dan kali ini sudah bergabung ya bersama kita ada Fajar, menjadi salah satu climate ranger yang ada di NTB. Halo Fajar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Selalu baik. Baik, oke. Mungkin boleh dikasih tahu juga Sobat TVRI ya. Ini sebenarnya Climate Rangers ini sebenarnya apa? Apakah dia komunitas yang membidangi soal apa dan kemudian apa aja sih yang dilakuin sebenarnya sama teman-teman Climate Rangers? Jadi Climate Rangers itu sebenarnya sebuah komunitas anak muda yang hari ini ada di 12 wilayah. Salah satunya adalah di NTB. Jadi kita di Climate Rangers Indonesia wilayah NTB, Climate Rangers NTB itu berbicara tentang keadilan iklim, kemudian partisipasi bermakna dari orang muda sama keadilan antar generasi. Karena kami percaya bahwa bumi ini akan diwarisi oleh kita sebagai anak dan orang muda. Mungkin itu yang bisa menjadi bahan orang-orang ingin mencari tahu bahwa Climate Rangers ini apa sih sebenarnya gitu. Yang selalu kita diskusikan kalau bertemu dengan teman-teman di CR Indonesia. Beberapa kali kita selalu bilang bahwa ya Climate Rangers adalah sebuah ruang bagi kita orang-orang yang mungkin secara pemahaman, secara inisiatif dan secara hati nurani kita mau berjuang untuk iklim, ya Climate Rangers adalah rumah kita. Dan itu akan selalu menjadi rumah kita. Oke, menjadi muda dan berdampak begitu ya. Dan kemudian apa sih sebenarnya yang membidangi Climate Rangers? Apakah fokus pada perubahan iklim atau juga merambah ke lingkungan? Ada kaitannya juga atau hal-hal lainnya? Kalau dilihat Climate Rangers itu memang dia berbicara tentang keadilan iklim tentu, masalah lingkungan juga tentu karena ini adalah satu kesatuan yang utuh gitu. Dari daya tahan dan daya dukung lingkungan yang hari ini semakin menurun, kemudian pemanasan global yang masih terjadi dan terus meningkat pemanasan ini, itu juga karena kita belum bisa bertransisi ke energi yang bersih dan berkeadilan. Itu sih. Dan kemudian kalau misalnya kamu berangkat dari situasi itu gitu ya, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Climate Ranger sendiri di situasi Nusa Tenggara Barat ini kalau dilihat? Kalau di NTB mungkin kita masih belum bisa mengakomodir keresahan dari teman-teman orang muda. Banyak orang yang peduli terhadap lingkungan, berbicara tentang iklim gitu, tapi kita nggak bisa mengakomodir mereka dalam satu gerakan yang bisa menjadi gerakan yang masif ke depan. Karena kami percaya bahwa mendorong gerakan iklim dari anak dan orang muda itu adalah sebuah jalan yang panjang untuk kita sebagai dedikasi dalam perjuangan kita untuk merebut kembali keadilan iklim itu. Karena memang kalau bisa dilihat fenomena yang terjadi di anak muda adalah kalau dia kuliah, dia akan berbicara tentang politik, ekonomi, dan mungkin dunia kerja ya. Cuman kita kekurangan orang-orang yang bisa mengakomodir itu. Dan Climate Rangers percaya bahwa kita harus bisa menjadi orang-orang yang bisa mengakomodir gerakan-gerakan iklim itu. Kalau ngomongin soal gerakan ini pasti sesuatu hal yang berbeda gitu ya kalau dari tangan anak muda gitu ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu apa mungkin bentuk nyata gitu ya secara sederhana yang Climate Ranger sendiri lakukan, apa mungkin berupa penanaman pohon atau mungkin mengedukasi dalam bentuk dari satu daerah ke daerah lain atau mungkin ada banyak yang dilakukan kegiatannya? Jadi Climate Rangers di Indonesia itu kan berbeda-beda wilayah, berbeda-beda metode. Berbeda-beda metode inilah yang kemudian menjadi sebuah variasi. Misalnya kalau kita di NTB, mungkin karena saya adalah orang yang lahir dari gerakan mahasiswa, gerakan rakyat gitu. Jadi saya lebih dominan untuk mendorong gerakan iklim itu bukan hanya semata-mata menjadi sebuah gerakan yang tidak mengakomodir gerakan masyarakat lainnya gitu. Karena misalnya kita kemarin di Karangsidemen,
kenapa sih kita ngebuat penanam pohon di sana gitu? Kenapa sih kita buat gawe rakyat di sana? Kita harus bisa mempertemukan orang muda dengan masyarakat di akar rumput, di tapak itu, untuk sedikit tidak membuat mereka sadar. Ternyata masalah lingkungan ini terus terjadi di NTB. Apalagi di wilayah Karangsidemen itu kan sudah dijadikan sebagai tempat pilot project untuk ngebuat kereta gantung waktu itu. Dan sampai sekarang sepertinya akan berlanjut itu pembangunan. Dan kami bayangkan bahwa ketika kondisi lingkungan yang hari ini semakin turun misalnya, kemudian masyarakat tidak mau menanam pohon misalnya, itu kan sebuah kesalahan juga bagi kita sebagai orang muda untuk menyadarkan, mengedukasi masyarakat, terutama mengedukasi pemudanya, orang mudanya. Itu sih. Kemudian di masalah gaya-gaya kami yang kemudian kayak kemarin gawe rakyat, itu kan sebuah konsolidasi. Sampai masyarakat juga bilang bahwa bagaimana ini kalau bisa menjadi agenda tiap tahun supaya masyarakat bertemu untuk ngomongin nih masalah ruang hidup mereka. Mereka gitu. Terbantu juga dengan adanya gawe rakyat itu berarti ya? Iya. Oke. Tentu. Nah itu untuk melihat antusiasme pemuda, karena kan balik lagi ini tangan regenerasinya ini kan di tangan pemuda itu sendiri. Kalau pemuda di wilayah yang mungkin dari satu daerah ke daerah lain yang ada di NTB yang sudah kamu datangi, itu seperti apa responnya? Sebenarnya mereka, teman-teman ini kan punya keresahan yang sama, tetapi mereka tidak mampu diakomodir secara aktif. Nah itu yang membuat teman-teman ini gerakan-gerakannya agak eksklusif, terlihat eksklusif. Dan kita juga sebagai orang yang lebih mapan dalam sebuah teori gerakan ataupun dalam implementasi gerakan, itu juga terkesan sangat eksklusif karena kita tidak bisa mengakomodir teman-teman ini juga. Kita turun ke masyarakat misalnya, kita turun ke wilayah pemuda-pemuda di akar rumput misalnya. Tetapi seakan-akan kita menjadikan mereka itu sebagai objek, bukan subjek. Dan kita percaya bahwa kita harus menjadikan mereka juga sebagai subjek. Seperti kami sebagai orang muda, kami menguak menjadi objek, objek kebijakan, objek dalam melihat lingkungan. Kami juga harus menjadi subjek. Karena itu adalah hal yang mutlak yang harus diberikan oleh ya ngomong pemerintah gitu. Kedepannya juga misalnya kayak di Lombok karena dia lebih dekat dengan pemerintahan mungkin, jadi gampang aksesnya untuk bertemu dengan NGO atau apapun itu. Kalau di Sumbawa mungkin agak kurang. Beberapa konflik-konflik yang terjadi di sana, mereka kurang pendampingan. Dari kamu sudah turun ke berbagai macam daerah, pasti udah ngelihat ya realitasnya yang ada, tantangannya itu apa. Apa sih menjadi sebenarnya akar masalah, dan mungkin sebelum ke akar masalahnya kita ke kondisi. Apakah sudah menjadi perubahan iklim yang mengancam untuk wilayah Lombok dan Pulau Sumbawa, Bima juga lainnya? Di NTB ini kan selalu kita akan bilang, beberapa tahun yang lalu pun kita sudah bilang bahwa NTB ini akan menjadi daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, krisis iklim gitu. Mengapa ini terjadi? Karena pembangunan yang terjadi di NTB itu sangat masif. Kita bisa lihat pembangunan Kek Mandalika misalnya, kemudian kita melihat hari ini kalau NTB kan sudah dijadikan sebagai dipisah menjadi 2 pulau. Pulau Lombok itu sebagai industri pariwisata, Pulau Sumbawanya itu sebagai industri ekstraktif dan monokultur. Itu yang sudah di pemetaan. Tapi bayangkan sekarang, pembangunan-pembangunan ini sebelum sampai ke sana, itu sudah banyak terjadi kerusakan. Kita beberapa tahun terakhir baru kita melihat bahwa di selatan itu ternyata bisa banjir, Lombok bagian selatan. Di Sembalun, sekarang bisa banjir. Di beberapa daerah-daerah juga yang tanahnya abrasi, air laut yang naik gitu, itu kan menjadi sebuah masalah yang ya kita harus pastikan itu adalah sebuah krisis, kerusakan yang terjadi di NTB. Belum lagi dengan wacana-wacana pembangunan yang begitu banyak, ya itu kami pastikan di NTB sangat rentan sekarang dan kondisinya juga sangat parah.
Kemudian apa nih, karena kan ini cukup PR-nya begitu berat bagi climate ranger sebenarnya ya. Karena selain masuk ke daerah-daerah, ketemu sama warga, melihat situasinya, melakukan pendekatan dan lain sebagainya. Kemudian kan ada karakteristik daerah yang berbeda-beda dengan permasalahan yang juga berbeda-beda. Nah, apa mungkin solusi dan langkah yang biasanya kalian lakukan ketika mendatangi misalnya salah satunya Sembalun atau mungkin ke seberang pulau sana, Pulau Sumbawa. Nah, itu apa yang kalian tawarkan ke situasi masyarakat yang ada di sana itu? Kami percaya bahwa kalau masuk di basis masyarakat atau basis kepemudaan di beberapa kabupaten kota yang ada di NTB, itu kita nggak bisa hanya memanfaatkan metodenya adalah kasuistik. Kita nggak bisa. Yang bisa kita tawarkan mungkin kalau di masyarakat, ya kita mulai dari bagaimana pengorganisiran dan pengorganisasian anak muda dulu. Kami juga harus masuk dalam ranah pemudanya. Mengorganisasikan anak muda untuk mulai memetakan masalah yang mereka hadapi di daerahnya, memetakan bagaimana sih yang kira-kira solusi yang bisa kita pakai gitu. Kami kira itu adalah hal yang bisa kami gunakan dari dulu ya, sebelum Climate Rangers ini juga sampai saat ini. Itu kami kan terbiasa dalam mengorganisir dan mengorganisasikan masyarakat gitu. Artinya berapa, kalau bisa dilihat gimana respon pemuda dan apa selanjutnya sebenarnya mereka lakukan untuk daerah mereka setelah ada kehadiran kalian untuk datang ke daerah? Biasanya mereka mulai dari membicarakan bagaimana mengadvokasikan. Tapi kami juga harus jujur bahwa kami juga punya keterbatasan dalam resource, bahwa dalam mengadvokasikan ini kan perlu ilmu yang lebih banyak, perlu jam terbang yang banyak gitu. Tetapi di proses itu juga kami sembari mengajak mereka juga belajar. Saya pun sebagai orang yang bersama tim di Climate Rangers NTB itu juga belajar juga di masyarakat bahwa oh ya ternyata masalah ini saya nggak bisa selesaikan sekarang, tapi saya berjanji harus belajar. Karena di Climate Rangers pun Climate Rangers Indo ya, Climate Rangers Indonesia itu juga menganjurkan kita untuk terus belajar untuk mengakomodir kebutuhan dan gerakan-gerakan yang bisa kita tawarkan di masyarakat. Berapa sih berapa sudah tersebar Climate Rangers di Indonesia? Di beberapa daerah? Itu baru 12 wilayah, dan itu lagi dalam tahap perluasan. Oke, untuk NTB sendiri? NTB sendiri berapa personil ya, kalau bisa dibilang yang ikut berjuang gitu untuk menyelamatkan bumi ini sebenarnya? Sebenarnya banyak orang yang mau bergabung di Climate Rangers, cuman saya pun harus mengakui bahwa saya kurang bisa juga menarik kawan-kawan itu. Yang ada hari ini di Climate Rangers NTB itu ada sekitar 14 orang. Di tangan 14 orang ini sebenarnya NTB bisa menjadi dan menekan krisis iklim itu sebenarnya. Yakin nggak sebenarnya Fajar sendiri kalau ngelihat kekuatan dari personel Climate Ranger sendiri? Sikap optimisme itu harus kita dorong di kawan-kawan, di semua orang sebenarnya. Sikap optimis. Dari sikap optimis inilah yang akan melahirkan kemauan kawan-kawan juga gitu. Karena tidak ada sebuah perjuangan yang tidak akan berhasil kalau kita tidak belajar. Kalau kita belajar pasti perjuangannya akan berhasil gitu. Kami pastikan itu menjadi sebuah dialektika perjuangan yang harus tetap berkembang ke depannya. Dan kemudian nih, kalau misalnya kamu sebagai anak muda gitu ya, anak muda yang punya peran dan PR yang cukup berat di Climate Rangers ini kan, melihat situasi masyarakat yang sebenarnya ini pada prosesnya mungkin belum waktunya untuk kamu meng-counter semua itu. Kemudian gimana caranya kamu sampai bisa menemukan langkah-langkah solutif, sampai kamu bisa memecahkan sebuah permasalahan, dan terutama perubahan iklim ini kan, apalagi situasi cuaca, peralihan musim yang sangat signifikan sekarang ini gitu Fajar. Gimana caranya mengolah mindset dan langkah aplikasinya ke masyarakat? Yang saya tahu dulu memperjuangkan iklim itu adalah dengan demo-demo. Dengan demo-demo, oke. Yang saya tahu dulu itu.
Tetapi setelah bertemu dengan teman-teman di Climate Rangers Indonesia, itu kami punya salah satu orang tua yang selalu membersamai kami. Itu bukan orang tua sih sebenarnya, dia agak muda-mudaan. Itu namanya Mas Moko. Dia mengajari kami. Berjuang itu nggak harus gedor-gedor doang gitu. Iya. Banyak cara, dan itu kita juga harus bisa membangun sebuah kolaborasi. Bukan Climate Rangers yang menjadi pahlawan di NTB ketika kita bisa memperjuangkan keadilan iklim, tetapi masyarakat dan pemudanya lah yang menjadi pahlawan. Dan itu adalah sebuah quotes yang selalu saya pegang di kawan-kawan saya di Climate Rangers Indonesia. Itu misalnya ada namanya Raffi misalnya, di kawan saya di CR Jogja, Climate Rangers Jogja, itu dia sangat slow living gitu dalam berjuang. Dan dia lebih dominan ke aktivisme dalam memperjuangkan iklim itu dengan seni. Makanya saya bilang tadi, ini CR ini beda-beda loh orang-orangnya gitu. Beda-beda metodenya. Kalau misalnya kita lihat di NTB nih ya, kita fokus dan khusus kalau di NTB sendiri kan kita ada perpaduan alam dan budaya. Nah, itu caranya kamu masuk nih ke sana nih gimana ya, sebagai anak muda yang harus berdampingan sama budaya tapi harus juga memperjuangkan alam gitu. Yang harus dipastikan, kalau kita berjuang tentang lingkungan, iklim, yang kita perjuangkan itu juga adalah kebudayaan. Jangan pernah kamu memperjuangkan iklim atau lingkungan, tapi budayanya hilang. Yang harus menjadi muara perjuangan kita itu bagaimana membuat orang-orang yang di budaya, yang ada dalam ranah adat kebudayaan itu, dia juga harus bisa merdeka atas itu. Ya, jangan bilang misalnya kita di NTB, masyarakat adat di NTB itu di Gumantar, mungkin pernah dengar Gumantar, 300 lebih hektar lahan masyarakat adat itu diambil alih untuk ngebuat pembangunan global hub. Itu bukannya mendorong untuk kemajuan bagi masyarakat, tapi ada hal yang dihilangkan haknya gitu. Terus gimana caranya menyeimbangkan kebutuhan budaya dan langkah kamu untuk menjaga alam juga di balik tantangan itu tadi, tantangan eksternal itu tadi? Saya rasa kita dengan kebudayaan itu kan saling mendukung ya satu sama lain. Misalnya misal di CFD kemarin, saya punya kawan namanya Lana, Bung Lana dan Imran, itu bilang bahwa ketika kita membuat aksi itu dalam aksi Global Climate Strike, mungkin baru pertama kali ada aksi yang memadukan gendang beli. Ada gendang beli dalam itu aksi. Di CFD. Oh, oke. Dan orang-orang melihat itu kan, perpaduan dari gerakan lingkungan dengan budaya tadi, gendang beli. Isunya nyampe, budayanya juga nyampe. Nah, tapi yang menjadi masalah kan bukan kita mau bilang metode aksinya, tetapi bagaimana sih teman-teman di masyarakat adatnya. Misalnya kalau di teman-teman masyarakat adat ngomongin budaya, seringkali kita bilang lingkungan harus jadi nomor 1, tapi adat nomor 2 misalnya. Ini kan nggak bisa dipisahin nih. Orang masyarakat adat lah, kebudayaan lah yang menjaga lingkungan itu. Lingkungan baik, budaya kita juga pasti akan berkembang dengan baik. Dan itu juga sudah berlaku ya, artinya sudah dilakukan begitu ya. Kalau kita ngelihat sekarang-sekarang ini kan, apakah itu juga udah berjalan sesuai dengan rencana, bisa dibilang artinya budayanya juga nyampe, pesan yang disampaikan untuk menjaga alam juga nyampe? Ya, kami rasa itu tersampaikan, walaupun mungkin itu adalah menjadi bahan evaluasi bagi kami gitu, bersama tim. Tetapi ya itu yang saya bilang bahwa tantangan kita bagaimana memperbaiki persepsi masyarakat, paradigma masyarakat, bahwa kita menyuarakan ini dengan paduan budaya, itu bukan berarti kita mau nyari ribut gitu. Ini ribut banget nih gendang beli nih, kata orang yang ya dari pihak kepolisian gitu kan. Ini mengganggu orang CFD nih gitu.
Padahal apakah gendang beli ini menjadi sebuah keributan bagi masyarakat? Berarti dia nggak menghargai budaya dong. Padahal sebenarnya itu langkah sederhana untuk mengenal cinta alam lewat budaya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya harus menjadi announcement untuk semua pihak sebenarnya ya. Karena ada banyak cara untuk menyelamatkan lingkungan, apalagi kita berdampingan sama budaya. Nah ini kalau misalnya dengan pengalaman kamu sudah melihat banyak sekali hal di lapangan gitu ya. Ini udah berapa lama sih Fajar join di Climate Ranger ini? Untuk berada dalam internal Climate Rangers mungkin saya baru 1 tahun, tetapi untuk ngomongin masalah lingkungan saya dari tahun 2018. 2018 sampai sekarang, dan bergabung di Climate Ranger-nya baru 1 tahun gitu ya. Nah berapa daerah yang udah disasar di wilayah NTB ini sejauh ini? Karena kita punya 400 lebih pulau-pulau kecil, lebih dominan itu ada di Pulau Sumbawa. Kami berangkat kemarin ke KSB, bertemu dengan beberapa kawan-kawan yang membangun pariwisata gitu. Kami melihat bagaimana tambang itu berkontribusi atas kerusakan di KSB gitu kan. Bagaimana kita ngelihat pemuda-pemudanya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kami, dengan adanya tambang itu akan membuat perekonomian masyarakat meningkat. Terus kemudian di Sumbawa Besar kami tidak melihat ada kemajuan juga di sana, di tengah begitu banyaknya lahan-lahan yang ada gitu. Dengan ada tambak-tambak udang di pesisir gitu, ternyata tambak-tambak udangnya punya perusahaan luar gitu. Terus kemudian di Bima, ruang tangkap nelayan yang semakin jauh. Terus kemudian sedimentasi pesisir yang terus terjadi, dan beberapa oknum-oknum mungkin ya, oknum-oknum yang kalau menangkap ikan mungkin masih banyak yang pakai pukat harimau, terus kemudian pakai bom. Nah, itu yang jadi masalah. Sebenarnya itu jadi tantangan juga ya. Selain jadi masalah untuk daerah tersebut, juga jadi tantangan sebenarnya untuk kamu sebagai Climate Rangers gitu ya. Nah, Climate Rangers di NTB, baik itu di Indonesia juga, pasti kan ada koordinasi juga ya, daerah terpusat begitu kan. Nah, dengan adanya persoalan itu, apa mungkin yang Climate Rangers bisa lakukan paling nggak untuk meminimalisir saja langkah awalnya lah? Langkah awalnya mungkin kita harus tetap mulai digital campaign ya. Kita dituntut untuk ya bukan dituntut sih, tapi inisiatif kita harus mulai membuat itu sebagai kampanye digitalnya. Kita harus mulai membuat tulisannya, kita harus mulai membuat analisis dari hal-hal semacam itu gitu. Supaya ini bisa jadi distribusi pengetahuan bagi publik. Tapi kalian ada menyiapkan sebuah inovasi nggak? Maksudnya inovasi untuk mengganti hal-hal yang selama ini mungkin keliru gitu ya, bisa merusak lingkungan, dan kalian menyiapkan solusi lain untuk penggunain aja ini, atau solusi-solusi lain? Jadi yang itu kami dalam proyek resolusi itu kami Climate Rangers NTB, Lombok, dan Climate Rangers Jogja itu masuk dalam tourism village. Jadi bagaimana kami itu akan menjadikan desa pariwisata itu sebagai percontohan dalam transisi energi. Misalnya yang lagi kami perjuangkan itu di Karangsidemen. Kami mau membuat masyarakat di sana itu punya perspektif berkelanjutan ke depannya. Misalnya di sana ada salah satu mata air yang tidak pernah kering. Nggak pernah kering, itu Danau Biru. Mungkin pernah ke Danau Biru. Di Danau Biru itu airnya kan nggak pernah kering. Nah tapi di atas itu mau dibuatin kereta gantung. Nah kami punya inisiatif untuk ngebuat PLTMH di bawah. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Supaya kita bisa mengedukasi masyarakat, ini kalau air ini habis, PLTMH-nya nggak bisa jalan. Ada sumber energi yang gratis dan malah lebih murah sebelum sampai ke gratis ya. Itu yang dikelola oleh komunitas masyarakat. Iya kan? Tapi banyak kok yang sudah dibuat kayak gitu di NTB, di Lombok gitu katanya orang-orang. Tapi manajemen pengelolaannya nggak berbasis komunitas. Sekalipun dia berbasis komunitas, dibuat dan kemudian ditinggalkan. Nggak ada pemeliharaannya. Nggak ada. Ya. Jadi saya waktu itu belajar ke Kedungrong.
Itu saya lihat ada namanya Pak Rejo, wah itu keren banget. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro itu dipakai oleh masyarakat sekitar, biayanya itu cuma 35.000 deh. Terjangkau, dan itu kategori murah sih itu ya Dalam untuk sebulan. Oh, oke, baik. 35.000. Dan kita coba bayangkan, sumber air kita di Lombok misalnya, walaupun mungkin di beberapa daerah mungkin sudah mulai menjadi zona merah ya, kehilangan mata airnya. Tetapi dengan adanya itu, mungkin bisa muncul inisiatif masyarakat untuk menjaga lingkungan. Mulai berbicara tentang deforestasi. Karena adanya deforestasi, mata air kita hilang. Dan coba bayangkan, di beberapa daerah, dia harusnya menjadi rumah air, tapi pipa airnya itu sangat kecil. Rumah air, tapi dia nggak punya akses air yang, ya karena mungkin kita punya PDAM ya, perusahaan daerah air minum ya. Nah itu yang menjadi masalah kita. Kita kurang mendekatkan masyarakat terhadap dunianya, terhadap kehidupan ruang hidup mereka gitu. Kayak misal tadi mikrohidro, air. Itu kalau kita bisa edukasi masyarakat, kita bisa buatkan itu, masyarakat pasti akan menjaga itu. Kita pasti yakin. Tapi itu bekerja nggak kalau di NTB sendiri, mikrohidro itu? Artinya untuk mungkin di satu daerah dia sudah bekerja, apakah itu worth it untuk daerah-daerah lain bisa terapkan itu gitu? Kita ini punya sumber energi yang lain selain air. Kita punya energi surya. Kalau di beberapa penelitian orang-orang itu kan, kita di NTB sampai di NTT itu kan energi surya kita banyak. Angin, bayu itu ada. Sampai ke panas bumi paling bawah tuh, geothermal. Tapi kan kita nggak mau pakai geothermal karena nggak bersih, nggak berkeadilan juga, pasti korporasi yang punya. Nah tapi kita membayangkan bahwa transisi energi yang berbasis komunitas. Oke, transisi energi berbasis komunitas itu ya. Nah kalau transisi energi berbasis komunitas tapi di wilayah-wilayah lain itu yang bisa diterapkan itu modelnya kayak apa? Misalnya panel surya misalnya, kita pakai panel surya. Kalau kita bayangkan di satu hamparan wilayah, itu kita buatkan pembangkit listrik tenaga panel surya, tenaga surya itu, dan itu dikelola oleh komunitas. Dan itu distribusinya untuk masyarakat langsung atau memang kita jual ke PLN itu bisa. Itu banyak kok di Bali ada kalau nggak salah. Di Bali ada, di kita juga ada tapi dikelola sama PLN. Oke, berbasis komunitasnya artinya kembali lagi di anak-anak muda di masyarakatnya, balik lagi gitu ya. Berbasis komunitasnya itu nama kerennya adalah CBRE, Community Based Renewable Energy. Tapi dalam perspektif kita, transisi energi itu kan harus bersih, berkeadilan. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan itu kan akan kembali lagi ke pemuda. Karena kita belum bisa belum ada komitmen kuat dari pemerintah untuk mempensiunkan PLTU batubara. Malah kita mau pakai geothermal. Kalimantan kita ngambil batubara, malah mereka juga di sana banyak daerah yang tidak tersentuh oleh listrik. Dan berapa mungkin ya komunitas yang sudah terinfluence gitu ya untuk menciptakan transmisi energi sendiri, mau memelihara berkelanjutan berkat campur tangan dari Climate Ranger sendiri? Kalau berkat dari kita mungkin saya bilang bukan karena kita ya. Kami itu bukan mau mengatakan bahwa apapun hari ini yang kita buat campaign terus kemudian itu adalah hasil dari kami, enggak. Tapi itu adalah sebuah kesadaran yang lahir dari masyarakat. Beberapa daerah di Lombok ada sekitar 4 sekarang itu yang mulai berbicara tentang transisi energi. Kita nih punya nih air nih, sungai kita nggak pernah kering nih, langsung dari Rinjani airnya, Segara Anak. Bisa dong kita buat sebagai percontohan dalam transisi energi nih, bisa aja. Tetapi kan prosesnya mulai dari pengorganisasian masyarakatnya, kita kemudian ngobrolin siapa pengelolanya, bagaimana cara mengelolanya, dan kalau kita bisa dapat pendanaan untuk ngebuatnya ini, nanti akan bagaimana pengelolaannya, distribusi listriknya kemana, gitu kan. Itu kita harus, ya prosesnya agak panjang ya. Dan tapi
Yang saya bilang dari awal bahwa sikap optimisme harus kita dorong untuk bisa melahirkan solusi-solusi seperti Untuk itu. ngelakuin aktivitas menjaga lingkungan atau mungkin juga menekan krisis iklim yang ada di NTB khususnya itu kan butuh effort ya, nggak cuma energi tenaga gitu maksudnya ya, tapi juga ada supporting finansial di sana, ada supporting dana. Itu gimana kalian mengelola itu untuk di NTB? Kalau kami di NTB ya kami selalu bilang bahwa berjuang itu kan yang kita cari bermaknanya dulu. Perihal masalah kita akan dapat apa di balik itu urusan lain gitu. Tetapi ketika kita akan berbicara pendanaan dari mana dan dari siapa gitu, kami belum punya donor. Kami belum punya donor. Tetapi kalau kita mau buat kegiatan, kita telepon teman-teman di nasional. Kira-kira ada nggak nih buat dibantu kolektif kerja untuk kita buat pendidikan iklim kah, pertemuan sama masyarakat ini kah gitu, ya gitu. Oke, next planning apa nih, Fajar? Next planning kami pengen punya donor tetap tentunya, pengen punya donor tetap supaya bisa membuat sebuah dampak yang lebih besar lagi.